seorang oknum staf penerima P3K menawarkan bantuan kepada saya agar diterima menjadi P3K dengan cara memberikan dana sejumlah tertentu. Sikap saya adalah apa teman-teman semuanya? Silakan. C, Mas. Ya Oke. pasti C dong, Mas. C. Iya, alasannya kenapa? Alasannya kenapa? Mas Kika dulu. Mas Kika dulu. Alasannya kenapa, Mas? Mbak Dharma kok B? Kenapa Mbak Dharma? Itu jawaban yang gimana ya? Gimana? Gimana, Mas? Pokoknya semua yang suap-suap Mas ditolak aja. Ditolak. Oke, Jawaban ya. resmi itu, Mas. Jawaban resminya, Mas. Iya, betul ya, Mbak. Oh, Mbak Dharma salah pencet. Sabrina, iya halal ya. Yang berkah, yang halal itu pasti akan jadi apa ya? Kalau bahasa Jawanya itu jadi daging lah ya. Jadi Iya. vitamin buat otak ya. Apa buat tubuh kita ya. Oke, teman-teman ya betul ya. Jawaban 4 poinnya adalah C. Kenapa? Kalau teman-teman dapat soal seperti ini yang sifatnya itu mengarah ke korupsi, nepotisme, terus apa namanya suap menyuap, hal-hal yang ajaan untuk bersikap negatif, itu teman-teman jawabannya cuma satu, menolak dengan tegas ya, menolak dengan tegas. Sudah tanpa kompromi dalam memilih seperti itu ya. Seperti ini kan ada staf yang menawarkan penerimaan P3K maupun atau CPNS ya kan. Terus memberikan dana jumlah tertentu, sikap kita adalah menolaknya dengan tegas. Karena saya ingin diterima dengan cara yang sah, dengan cara yang halal tadi, tanpa suap, agar rezeki saya sebagai PNS nanti tetap halal dan bersih. Ya. Jadi betul Mbak Sunarti tadi yang disampaikan. Jadi kalau teman-teman mendapatkan soal seperti ini, udah nggak usah ragu ya, pilih yang memberikan penegasan bahwa teman-teman menolak yang sifatnya KKN, yang sifatnya ajakan ke hal yang negatif. Nomor 1, 4 poin, jawabannya adalah C, Charlie. Yang nomor 6 ya, kamu melihat seorang merokok BBM, dilarang merokok. Apa teman-teman tindakan Anda? A, Nomor Mas. 6. Oh, sip. A, Mas. Oke, Mas Kris, Mas Kika, Ilung, Mbak El apa Mbak El? Mbak El apa Mbak El? Yang A. Oke, Mbak El tetap meskipun anu tetap belajar seperti ini ya Mbak El ya. P3K Mbak El ya? Tetap P3K ya? Iya, tetap belajar seperti ini ya. Ah, ini Mbak Sabrina ini lengkap ini ya. Membahayakan diri sendiri dan lingkungan sekitar. Ya, jadi apa namanya? Nomor 6 yang 4 poin jawabannya adalah A. Karena apa? Karena merokok di pom bensin itu membahayakan. Jadi dampaknya itu nanti tidak hanya kepada kita, kepada perokok, juga kepada masyarakat sekitar. Dikhawatirkan nanti terjadi kebakaran. Kalau dampaknya itu membahayakan, sikap kita adalah langsung menegur dan mengingatkannya supaya mengantisipasi apa namanya terjadi hal yang tidak diinginkan. Oh iya, kalau zaman sekarang jawabannya E apa E? Iya betul Mas, memviralkan ya. Kayak orang buang sampah di sungai itu kan yang penting diviralkan dulu ya. Tapi jangan ya, itu kan apa namanya eh, itu kan di lapangan ya. Kalau apa namanya di soal seperti ini kita sudah harus jadi seorang ASN ya. Bukan apa namanya? Ada yang bilang bukan dewa ya, setengah dewa lah. Oke, sekarang masuk ke soal wawancara. Ya, soal wawancara itu teman-teman yang P3K itu nanti dikerjakan setelah teman-teman mengerjakan soal teknis, soal manajerial wawancara. Teknis
manajerial sosiokultural ya. Sudah mengerjakan itu, teman-teman jangan langsung pulang atau langsung ditinggal komputernya karena ada 10 soal lagi tentang soal wawancara. Dan ini harus dikerjakan ya. Meskipun tidak ada passing grade-nya harus dikerjakan. Kalau minta Anda tetap bekerja di perusahaan tempat Anda bekerja saat ini karena gajinya lebih besar. Sikap Anda adalah apa teman-teman jawabannya? Apa lu nggak mulung? D, Mas. Delta, BB apa lu? D, D. Oke, kenapa lu nggak mulung? Tetap menjadi ASN dong, Mas. Oke, betul ya. Kalau di lapangan ya teman-teman ya, karena gajinya lebih besar kalau di swasta betul, tapi itu tunjangannya lebih besar di ASN itu ya. Oke, D, 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 D ya. Mas Sabrina D. Ella D, Mas Ardi D ya betul ya. Jadi kalau ada seperti ini ya, teman-teman kalau apa namanya sudah mengikuti terus lulus, begitu juga di wawancara ya. Misalkan, Mas, Mbak nanti saya penempatan di sana di perbatasan. Jawab aja iya, siap gitu. Perkara nanti gimana itu nanti ya. Itu kan apa namanya bisa aja itu cuma sekedar sekedar apa namanya sekedar ujian kita. Begitu juga ini. Ini kan kita ikut P3K, lulus, orang tua menolak. Kita bagaimana? Kita tetap komitmen ya. Di sini nilai komitmen. Kita komitmen untuk memilih menjadi ASN dan memberikan pengertian kepada keluarga. Itu apa namanya? Jadi kita tidak hanya kita komitmen atas pilihan yang kita putuskan, dan karena ada penolakan dari pihak keluarga, kita juga harus memberikan pengertian kepada keluarga kita. Banyak yang seperti ini. Fakta di lapangan banyak sekali seperti ini. Nomor 3, ada pasien dislokasi ya, terus radiografernya tidak ada, mungkin sholat bisa, mungkin ada sitobed bisa, ya, terus mungkin radiografernya terbatas sehingga ada sitobed, waktu sholat, terus apa namanya pasien tersebut emergensi segera dilakukan foto shoulder dengan klinis dislokasi. Pada di tempat tersebut itu ada radiolog sama perawat, di mana kesehariannya kan tahu cara motonya, mungkin cara positioningnya kan tahu mereka kan. Apalagi radiolog biasanya pada waktu kuliah juga diajari caranya, ini proyeksi AP, ini proyeksi PA, ini lateral, itu radiolog juga diajari pada waktu mengambil spesialis. Tindakan apa yang harus dilakukan? Apa teman-teman jawabannya? Silakan. Semuanya. Nomor 1, 2, Mbak Idayu. 1E, 2E, Mbak. 1E, 2E ya. Saya baru sampai rumah. Ya, Mbak Ida. Alhamdulillah sudah sampai rumah ya. C. Ini kenapa kok? Mbak Irma A. Ya, makasih Mas. Oke, yang lain teman-teman silakan. Mbak Nah, Ayu. soalnya kan itu ada sitonya, kayaknya ada sito, jadi harus segera dikerjakan. Iya, Jadi betul. jawabannya kayaknya harus yang segera di situ kayaknya, Mas. Nah, ini Mbak Alif. Dislokasi, menunggu ya. Oke. Oke, teman-teman ya. Antara A sama C itu tipis sekali ya, tipis sekali. Tapi teman-teman jangan lupa, setiap profesi itu punya etika profesi, punya kode etik profesi ya. Di sini kan radiografernya tidak ada. Bisa jadi mungkin sitobed atau lagi sholat atau lagi istirahat ya. Terus di sini pasiennya itu apa? Meskipun emergensi, ini kan emergensi kan? Ini saya kan shoulder dislokasi. Jangan lupa, radiologi itu masuk apa teman-teman?
penunjang atau apa teman-teman? Penunjang. Nah, ya. Penunjang, Kak. Iya, penunjang. Nah, karena radiologi itu merupakan penunjang ya, penunjang pertama dan apa? Menegakkan diagnosa ya. Karena sifatnya menunjang dan menegakkan diagnosa, jadi sifatnya itu bisa bisa ditunggu dalam artian tidak harus dikerjakan saat itu juga. Dan tapi yang paling utama untuk soal rongsen, untuk soal foto, meskipun di situ ada radiolog tidak boleh ya. Jadi harus apa? Harus menunggu radiografer. Begitu juga soal yang tadi. Waktu menyuntikkan zat kontras, meskipun kita bisa melakukan injeksi, tetap tidak boleh. Karena apa? Kita punya kode etik profesi masing-masing. Ya, meskipun di situ ada fisika medis atau ada pembantu radiografer kalau dulu ya, ada Iya. ada mungkin admin atau perawat yang dilatih membantu kita, tidak boleh. Ini kan soalnya ini kan textbook, di mana soal textbook itu sangat berkaitan erat dengan kode etik atau standar profesi masing-masing. Nomor 3 adalah kita harus tetap menunggu radiografer sampai datang. Iya, jebakan. Iya, pinter ya yang bikin soal. Emang gitu memang, Mbak Ayu ya. Ya, ini juga tidak mengancam nyawa juga dislokasi itu ya. Ini juga Mas, Ya, dia hanya menjelaskan radiografer tidak ada. Jadi bukan berarti tidak adanya, ya tidak masuk. ya. Iya, begitu. Nah, Oke, oke, oke. Ini Mbak ini Mas ini bukan Mbak ini pakai Zoom-nya suaminya ini saya ingat ini. Zoom-nya istrinya ini. Saya ingat ini. Kalau ada masa praktek gimana? Tetap nggak boleh ya. Ini bedakan antara kita di lapangan dengan soal ujian ya. Kalau ujian itu sifatnya AA BB, hitam putih ya. Boleh, nggak boleh itu. Foto radiografer. Injeksi dokter. Injeksi perawat boleh, asalkan ada surat tugas dari dokter. Udah itu. Jangan melanggar kode etik, melanggar standar profesi. Meskipun itu ada radiografer, ada mahasiswa, mahasiswa kan tidak terikat dengan kode etik. Mahasiswa itu kan mereka kan ditugaskan untuk belajar di tempat kita, tapi kita sebagai radiografer punya kode etik dalam menjalankan profesi. Ya. Jadi jawabannya adalah C, menunggu radiografer. Perdarahan pada gambar berikut ini itu apa teman-teman? Jawabannya silakan chat. Iya, Mbak Ida Ayu ya. Iya. Suaminya Mbak Ida ini juga mentoring juga dulu ya, Mbak Ida Ayu. Sama kata Mas Dharma, sampai saya siap. Sah, sah ya, SAH ya. Oke, udah pinter semua ya. Kenapa saya sisipkan soal seperti ini? Karena karena di instansi kita itu belum tentu punya CT scan ya. Oke, pada waktu ujian itu mentok yang keluar antara ini ya teman-teman ya. Mentok yang keluar antara ini ya, antara subdural hemorrhage, terus epidural, terus juga subarachnoid hemorrhage sama intrakranial hemorrhage. Bisa juga perdarahan ini satu pasien satu jenis perdarahan, ada juga yang seperti kemarin ada yang dua jenis perdarahan ya. Kalau cara gampangnya itu menghafalkan ini sudah ada gambarannya. Kalau subdural itu kayak
apa namanya bulan sabit ya. Kalau epidural seperti pipih ini kayak ada benturan, ada lapisan epiduralnya di sini. Kalau subarachnoid hemorrhage itu seperti gambaran burung atau gambarannya perdarahannya meluas. Kalau intrakranial ini yang di dalam ini di dalam ventrikel, kalau di dalam ventrikel ini apa teman-teman namanya? Perdarahannya apa teman-teman? IVH, Mas. IVH, betul ya. IVH, betul IVH ya. Ini udah teman-teman pelajari ya. Karena tahun kemarin soal apa namanya perdarahan ini keluar ini, Mbak Sunarti kalau masih gabung monggo disampaikan ya. Apa namanya soal seperti ini keluar apa enggak waktu ujian, dapat soal ini apa enggak. Mbak keluar ya, siapa yang ngomong ini? Siapa? Halo? Narti, Mas.